Baiklah, kita lanjutkan berita serta informasi yang bertema tentang cloud computing di perpustakaan. Untuk pembahasan ini, cloud computing di perpustakaan. Untuk pembahasan ini, cloud computing atau komputasi awan. Komputasi adalah perhitungan. Dan cloud storage itu dapat menampung banyak data karena besarnya kapasitas bisa menampung berbagai data yang ada atau kalian simpan yang kalian simpan. Untuk pertanyaan saya, mengapa cloud storage sehingga dapat digunakan itu ada. Satu, untuk otomasi itu kalian dapat mencarinya secara manual atau otomatis. Dua, dan untuk digital library ini memberikan layanan digital yang lebih baik. Tiga, untuk storage ini karena tempat penyimpanan itu sangat besar sehingga dapat menyimpan berbagai file, bahkan file yang besar seperti 2 atau 3 megabytes. Keempat, self-service. Ini pelayanan dari pencarian ini sangat mudah dilakukan karena bisa atau memfilter pencarian itu secara otomatis. Ada alatnya totalnya untuk melakukan hal itu. Untuk kelebihan strategi ini bisa dilihat di sini. Kemudian akses untuk mengakses saat diperlukan untuk bekerja, maka tidak perlu berada pada suatu komputer yang sama karena dapat diakses dimanapun melalui servernya. Jika kalian menyimpannya di komputer, kalian bisa mengaksesnya di HP asalkan terhubung ke server yang sama atau bahkan berada di tempat yang paling jauh. Misalnya di Indonesia, kalian menyimpannya di Indonesia tapi kalian berada di Amerika. Kalian bisa mengaksesnya dengan melalui berbagai device tapi harus melalui server yang sama. Efisien biaya mengurangi biaya operasional komputer seperti perawatan dan penambahan hardware maupun penyimpan fisik. Nah, untuk efisien biaya itu karena tidak harus membeli lagi seperti hardware ataupun penyimpanan fisik. Untuk cloud storage-nya, karena cloud storage ini menyediakan operasional komputer, operasional storage, dan perawatan dari file yang kalian simpan itu cloud storage, dan tidak perlu tambahan hardware ataupun penyimpanan fisik karena mereka sudah sangat besar. Fleksibilitas dalam menambah kapasitas, tidak perlu melakukan proses pengadaan komputer yang memakan banyak waktu. Dan berikutnya, kemudahan monitoring dan manajemen server. Proses monitoring dan manajemen server akan jauh lebih mudah karena semua terkoneksi dengan web portal pelanggan atau web portal yang kita buat sendiri. Juga bisa. 5. Meningkatkan kesediaan data. Prinsipnya availability, dan untuk kekurangan dari cloud store ini bisa jadi keamanan data dan privasinya. Ada penyediaan provider harga yang tinggi untuk layanan aplikasi yang terbaik, koneksi internet bandwidth terbatas, layanan untuk pelanggan sesuai kebijakan, dan dibuat provider pengetahuan yang terintegritas server cloud
Pentingnya untuk keamanan data dan privasi itu tergantung dari strategi yang lain. Kalau menurut saya, pengalaman saya aman-aman saja. Dan pada penyediaan provider itu dari development dan untuk harga yang lebih tinggi, itu karena untuk mendapatkan layanan yang terbaik itu harus berbayar, seperti branding pada umumnya yang ada yang gratis dan ada yang berbayar untuk koleksi internetnya. Dan biasanya itu mencakup seberapa jauh kalian berada atau lokasi kalian terbatasnya layanan untuk perpanjangan pelanggan sesuai kebijakan dan dibuat provider. Nah, pengetahuan yang terintegritas komputing itu seperti satuan cloud computing dari CloudStrike-nya seperti Anda ini, Zipdrop, Boxdrop, Inscloud, Mediafire, Google Drive, InDrive, OneDrive, dan Bilkasa. Ada banyak dari stroke yang mirip dengan CloudStrike. Perimbangan penggunaan CloudStrike di perusahaan infrastruktur berhubungan dengan jaringan internet. Keamanan data harus dapat menjamin keamanan data dan informasi di dalam servernya. SDM, sumber daya manusia yang memiliki keterampilan ahli dalam bidang IT atau teknologi informasi untuk infrastrukturnya itu berhubungan dengan jaringan dan internet. Pertanyaan adalah di perusahaan, apakah kalian menyediakan digital? Jika kalian menyediakan digital, kalian bisa mencobanya menggunakan CloudStrike untuk keamanan datanya. Kalian bisa menambah keamanan datanya dengan keamanan di luar sistem CloudStrike-nya itu untuk menambah keamanan data yang kalian simpan di CloudStrike, dan sistemnya itu tergantung dengan bekerja di perpustakaan itu. Pustakawan apakah memiliki bidang IT yang lebih baik, memiliki ahli IT-nya, atau sudah ahli? Jika belum, mungkin kalian bisa menggunakan yang lain yang lebih efisien dan simpel. Untuk pengguna, sebelum penggunaan permasalahan dasar, misalnya ada tuntutan kemutabdiran informasi dan kemudahan akses infrastruktur, dan memiliki feeder layanan yang sesuai dengan aspek kebutuhan perpustakaan, keamanan data, dan privasi. Beberapa provider telah menetapkan standar untuk melindungi data dan kebijakan, namun rawan terhadap data pengguna. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton dan mendengarkannya.